Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Agustus. MRT Stasiun Chongsan, Taipei adalah tempat berkumpulnya anak muda. Namun belakangan ini banyak wanita yang melapor ke polisi bahwa mereka sering digoda oleh pria asing di sana. Banyak diantaranya menawarkan pekerjaan sambilan menjadi humas diskotik. Karena banyak remaja yang berbelanja di liburan musim panas, polisi akan menambah petugas untuk memperketat patroli. Seiring liburan musim panas, arus lalu lalang terlihat di luar stasiun MRT, terutama di zona bisnis Nancy, distrik Chongsan, yang menjadi pilihan pertama untuk belanja. Apakah dengan semakin banyaknya anak muda, arus orang yang menggoda untuk mengajak kenalan juga kian bertambah? Ada netizen menulis mereka tidak berani pergi ke stasiun Chongsan sendirian karena ada segerombolan pria yang berdiri di pintu keluar MRT untuk mencari target. Selama ia pergi sendirian, 100% akan disapa untuk kenalan, yang membuat ia sangat terganggu. Pria yang mengenakan kemeja meminta untuk berkenalan lewat line, namun sebenarnya ada udang di balik batu. 超级不舒服，就是有一个人，就是他从捷运站的门口就直接跟我跟到闸门那边，他就问说有没有兴趣来当他们公关。 Setelah menerima laporan, polisi mengirim petugas dan menemukan seorang pria yang tak henti-hentinya menyapai wanita sendirian. Ia adalah humas salah satu dari 8 industri utama yang merekrut pekerja paruh waktu sebagai manajer diskotik. Polisi segera memperingatkan dan pria itu berhenti untuk sementara. Namun beberapa hari kemudian, orang yang sama kembali gentayangan di stasiun MRT. 此类搭讪，经常多数为酒店公关从业人员，针对相关业者予以告诫。 Begitu tidak ada polisi, staf 8 industri utama akan mencari sasaran lagi dan tak habis-habisnya mengganggu. Saat ini hanya dapat mengandalkan peningkatan frekuensi patroli oleh polisi. Namun bagaimanapun juga tidak mudah untuk mengidentifikasikan identitas perilaku godaan semacam ini, sehingga sulit bagi polisi untuk menegakkan hukum. Musim panas adalah musim reproduksi tawon Vespa afinis. Warga diharap waspada saat di luar rumah. Kemarin di Chiayi terjadi insiden warga disengat tawon. Seorang pria yang tengah mengendarai motor disengat tawon yang merayap ke dalam bajunya. Spontan merasa pusing dan berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pertolongan. Seorang pria disengat tawon sehingga mengalami gejala pusing dan muntah. Dokter memperingatkan jika disengat tawon dan hanya nyeri dan luka kemerahan, dinetralisasi terlebih dahulu dengan zat alkali seperti urin, tapi jika mengalami syok harus bergegas ke rumah sakit. Ada 7 jenis tawon Vespa afinis lokal di Taiwan, di antaranya yang berpita kuning dan di bagian perut merupakan tawon yang sering ditemukan di perkotaan selatan. Jika warga menemukan sarang tawon, segera melaporkan ke pihak terkait dan tidak menanganinya sendiri. Kemarin, Angkatan Udara Taiwan mengadakan latihan percobaan peluncuran rudal di Institut Sains dan Teknologi Chongsan Nasional Pangkalan Jiupong di Pingtung. Namun, rudal Patriot pertama meledak di udara kurang dari 3 detik setelah diluncurkan. Mengejutkan semua penggemar militer yang menunggu di tempat. Tanggal 15 pukul 6.35 pagi, NCSIST mengadakan percobaan peluncuran rudal Patriot nomor 2 di Pangkalan Jiupong, Pingtung. Namun tidak sampai 3 detik meledak di udara. Penggemar militer merasa terkejut setelah menyaksikan momen tersebut. Namun peluncuran rudal yang kedua berjalan lancar. Militer Taiwan sedang melakukan latihan penembakan rudal presisi tahunan dan seterusnya meluncurkan rudal anti kapal Xiongfeng nomor 2 dan Xiongfeng nomor 3, semuanya mengenai sasaran dengan tepat. Strain mutasi virus Omikron baru EG5 telah ditemukan di lebih dari 50 negara. Di Amerika Serikat, 17% kasus baru adalah varian ini. Di banyak negara di Eropa dan Asia, jumlah pasien yang terinfeksi dan rawat inap juga terus meningkat. Seiring meredanya pandemi, setiap negara secara bertahap melonggarkan protokol pencegahan pandemi. Sektor pariwisata pun pulih secara bertahap. WHO menemukan bahwa jenis virus Omikron telah bermutasi menjadi subvarian baru EG5 yang sangat mirip dengan strain XBB dan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melawan antibodi manusia. For EG.5, we see that it has an increased growth rate, which means it's more transmissible because of that growth rate increase and its immune escape, so people are going to get infected. It's on our radar. It was a variant under monitoring since July because of this increased growth rate, and now we're detecting it in more countries, and we expect that in some countries it may become dominant.
WHO menjuluki varian EG5 Eris dan mengklasifikasikannya sebagai varian yang harus diwaspadai karena mutasi dapat membuatnya lebih mudah menular atau parah. Sejauh ini varian ini telah dilaporkan di lebih dari 50 negara. WHO menyerukan semua negara untuk menangguhkan pembatalan pengawasan terhadap COVID-19 untuk mempercepat respons terhadap penularan yang muncul di masa depan. Saat ini tindakan pencegahan pandemi di sebagian besar negara telah dicabut satu persatu. Rumah sakit tidak lagi mengalami masalah kelebihan kapasitas di musim dingin dan pasien yang terinfeksi COVID-19 tidak perlu dikarantina. Namun sebagian besar instansi kesehatan masih merekomendasikan bahwa penderita yang terinfeksi tinggal di rumah selama beberapa hari untuk memulihkan diri. Akibat dampak komprehensif cuaca ekstrim, Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar, tahun ini akibat pengaruh hujan deras, hasil produksi mengalami penurunan sebesar 50%. Diprediksi ada musim kemarau dan berkemungkinan juga mempengaruhi harga kopi global. Rismawan, petani kopi berusia 37 tahun, sedih melihat bunga kopi di kebunnya membusuk akibat hujan deras. Produksi kopinya turun setidaknya 50% tahun ini. Sebagian besar kebun kopi di Indonesia diairi oleh hujan, namun terlalu banyak hujan selama periode pembungaan akan menyebabkan bunga rontok sebelum buah terbentuk sehingga hasil panen berkurang. Biasanya kita dalam 3 hektar itu dapat 2,6 ton. Yang ditakutkan bukan dari segi produktivitas yang turun sebenarnya kalau kemarau panjang, tapi takut pohonnya mati. Produksi kopi Indonesia telah turun ke level terendah dalam 1 dekade sehingga mendongkrak harga kopi dunia ke rekor tertinggi. Musim kering berikutnya yang disebabkan oleh fenomena El Nino dikhawatirkan akan semakin mengurangi produksinya. Catat sejak tahun kemarin, periode Agustus sampai Oktober itu kemungkinan besar kopi akan mulai langka lagi di Indonesia. Dan itu tentu saja membuat harga kopi akan naik. Hampir seluruh kebun kopi di Indonesia ditanam oleh petani kecil dengan cara tradisional dengan pemupukan terbatas. Banyak pohon kopi yang relatif tua, bahkan ada yang ditanam lebih dari 20 tahun yang lalu. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia menyampaikan produksi kopi terutama tahun ini diprediksi akan turun 30 hingga 40% akibat cuaca ekstrim dan serangan hama, sehingga tidak hanya Indonesia, namun juga negara penghasil kopi lainnya akan menghadapi kendala serupa. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan seni jalanan di Bulgaria. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.